bunch of heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Hidayatullah, NIM 180441141 dari kelas 6 gabungan 1 SIG. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang peta. Langsung saja masuk pada apa saja yang akan kita bahas. Nah, pada materi tentang peta ini kita akan berfokus pada pembahasan mengenai proyeksi peta, cara melakukan interpretasi peta, dan contoh cara melakukan interpretasi peta berdasarkan kampung masing-masing. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan yang pertama, lebih bagusnya kita mengetahui apa itu peta. Nah, peta, istilah peta berasal dari bahasa Yunani, yaitu mappa, yang artinya taplak atau kain penutup meja. Tapi secara umum pengertian peta yaitu sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi. Peta dapat disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, melalui dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Nah, lanjut, tujuan peta. Tujuan dibentuknya peta ada 3, yaitu mempunyai menyimpan data-data yang ada di permukaan bumi. Yang kedua, menganalisis data spasial seperti perhitungan volume. Yang ketiga, memberikan informasi dalam perencanaan tata kota dan permukiman, memberikan informasi tentang ruang yang bersifat alami, baik manusia maupun budayanya. Nah, lanjut, jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta ada 2, yaitu peta umum dan peta khusus atau peta tematik. Nah, peta umum adalah jenis peta yang menggambarkan kenampakan bumi baik fenomena atau budayanya. Peta umum dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut: peta topografi, yang kedua peta korografi, dan yang ketiga peta dunia atau geografi. Sedangkan peta khusus atau peta tematik adalah jenis peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu atau khusus. Contohnya pada peta politik, peta geologi, peta penggunaan lahan, peta persebaran objek wisata, peta kepadatan penduduk, dan sebagainya. Lanjut, nah kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu proyeksi peta. Proyeksi peta adalah cara memindahkan sistem paralel atau garis lintang dan meridian atau garis bujur berbentuk bola atau globe ke bidang datar atau peta. Hasil pemindahan dari globe ke bidang datar ini akan menjadi peta. Syarat proyeksi peta. Ada 3 syarat proyeksi peta. Yang pertama, bentuk-bentuk di permukaan bumi tidak mengalami perubahan atau harus tetap, persis seperti gambar peta di globe bumi. Luas permukaan. Yang kedua, luas permukaan yang diubah harus tetap. Dan yang terakhir, jarak antar satu titik dengan titik lain di atas permukaan bumi yang diubah harus tetap. Nah, lanjut, jenis-jenis proyeksi peta. Proyeksi peta ada 3, yaitu berdasarkan bidang asal proyeksi yang digunakan, berdasarkan kedudukan sumbu simetris, dan berdasarkan sifat asli yang dipertahankan. Nah,
kita akan membahas yang pertama, yaitu berdasarkan bidang asal proyeksi yang digunakan. Nah, bidang proyeksi adalah bidang yang digunakan untuk memproyeksikan gambaran permukaan bumi. Bidang proyeksi merupakan bidang yang dapat didatarkan. Menurut bidang proyeksi yang digunakan, jenis proyeksi peta adalah yang pertama, proyeksi azimutal atau azimutal adalah proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi. Proyeksi ini menyinggung bola bumi dan berpusat pada satu titik. Proyeksi azimutal dibedakan menjadi 3 macam, yaitu proyeksi azimutal normal, yaitu bidang proyeksinya menyinggung kutub bumi. Proyeksi azimut transversal, yaitu bidang proyeksinya tegak lurus dengan ekuator. Yang ketiga, proyeksi azimut oblique, yaitu bidang proyeksinya menyinggung salah satu tempat antara kutub dan ekuator. Nah, contoh gambarnya pada gambar yang di samping. Nah, ini dia azimut normal yang menyinggung kutub. Ini di atas menyinggung kutub utara. Sedangkan ini azimut transversal yang menyinggung ekuator, yang ini, dan azimut oblique yang menyinggung antara kutub dan ekuator. Ini dia. Lanjut. Nah, masih pada berdasarkan bidang asal proyeksi yang digunakan. Poin B, yaitu proyeksi kerucut atau konik. Bidang proyeksi yang digunakan adalah kerucut. Sumbu simetri dari proyeksi adalah sumbu dari kerucut yang melalui pusat bumi. Contoh gambarnya seperti gambar di bawah. Nah, proyeksi kerucut dibedakan lagi menjadi 3 macam, yaitu proyeksi kerucut normal atau standar dari garis singgung bidang kerucut pada bola bumi terletak pada satu paralel atau paralel standar. Yang kedua, proyeksi kerucut transversal, jika kedudukan sumbu kerucut terhadap bumi tegak lurus. Nah, yang ketiga, proyeksi kerucut oblique atau miring, jika sumbu kerucut terhadap sumbu bumi berbentuk miring. Nah, contohnya seperti gambar yang di atas. Bidang proyeksi, ini dia bidang proyeksinya untuk yang standar atau proyeksi kerucut normal. Ini dia, ini bumi. Nah, bidang proyeksi ini transversal, ini bumi, ini dan ini lanjut. Nah, masih pada berdasarkan bidang asal proyeksi yang digunakan, yaitu poin C, proyeksi silinder atau cylindrical. Proyeksi silinder adalah suatu proyeksi permukaan bumi yang bidang proyeksinya berbentuk silinder dan menyinggung bola bumi. Pada proyeksi ini, bidang silinder menyinggung khatulistiwa, maka semua garis paralel merupakan garis horizontal dan semua garis meridian merupakan garis lurus vertikal. Nah, contohnya pada gambar di bawah ini dia proyeksi silinder murni. Terus skema proyeksi silinder seperti ini. Lalu contoh peta hasil proyeksi. Lanjut. Nah, yang kedua, berdasarkan kedudukan sumbu simetris.
dibagi menjadi tiga, yaitu proyeksi normal apabila sumbu simetrisnya berhimpit dengan sumbu bumi, proyeksi miring apabila sumbu simetrisnya membentuk sudut terhadap sumbu bumi, proyeksi transversal apabila sumbu simetrisnya tegak lurus dan sumbu bumi atau terletak di bidang ekuator, atau proyeksi ini disebut juga proyeksi ekuator. Nah, contohnya seperti gambar di bawah ini. Ini adalah gabungan dari sebelumnya. Ini azimutal, kerucut, dan silinter. Ini untuk berdasarkan kedudukan sumbu simetrisnya, normal, transversal, dan miring. Lanjut. Nah, pada yang ketiga ini, yaitu berdasarkan sifat asli yang dipertahankan, dibagi juga menjadi tiga, yaitu proyeksi ekuivalen adalah luas daerah dipertahankan sama, artinya luas di peta sama dengan luas di permukaan bumi setelah dikalikan skalanya. Proyeksi konform artinya bentuk atau sudut-sudut pada bumi dipertahankan sama dengan bentuk aslinya. Nah, yang ketiga, proyeksi ekuidista artinya jarak-jarak di peta sama dengan jarak di muka bumi setelah dikalikan skala. Nah, lanjut. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu interpretasi peta. Interpretasi peta adalah mengetahui dan membaca bentuk nyata ada yang berdasarkan pada gambar yang ada pada peta. Mengetahui hal-hal seperti bentuk relief dari suatu tempat ataupun wilayah, serta melihat dan membedakan antara gunung dan bukit, pegunungan, pantai, pesisir, daratan rendah, sungai atau river, danau dan waduk, selat, dan banyak lagi lainnya. Bahkan mengetahui letak dan ukuran dari tiap-tiap fasilitas dan struktur buatan manusia. Item seperti jalan aspal, jalan beton, jalan kereta api, bandara, dan fasilitas bangunan lainnya. Dapat diartikan pula bahwa pengertian interpretasi peta adalah memahami simbol-simbol yang ada pada peta dan hubungannya dengan simbol-simbol lainnya. Nah, cara melakukan interpretasi peta ada 4, yaitu yang pertama, siapkan peta yang akan diinterpretasi. Yang kedua, perhatikan legenda agar dengan mudah memahami makna simbol yang terdapat pada peta. Yang ketiga, perhatikan persebaran data yang ada di wilayah pulau yang akan diinterpretasi. Yang keempat, perhatikan tahun pembuatan peta untuk mengetahui peta yang digunakan tidak relevan atau tidak. Nah, masuk pada bagaimana cara melakukan interpretasi peta. Kita masuk pada contoh. Kita mengambil peta Kota Palopo. Kita fokuskan pada kecamatan. Kita hanya fokus pada kecamatan Teluanua. Nah, di sini seperti yang dikatakan tadi, cara melakukan interpretasi peta, kita harus mempersiapkan bahannya. Terus kita harus memperhatikan legendanya. Nah, sini kita harus memperhatikan legendanya. Ini dia legendanya. Kita harus memperhatikan legendanya mengenai ibu kota, batas administrasi, perairan, jaringan transportasi, dan kecamatan. Terus kita
perhatikan sebaran data yang ada di wilayah pulau yang akan kita interpretasi. Nah, sebaran data ini dia, kita perhatikan petanya. Terus kita perhatikan tahun pembuatan. Kita perhatikan tahun pembuatannya. Nah, kita perhatikan tahun pembuatan peta. Perhatikan tahun pembuatan peta biasanya di atas. Nah, ini dia rencana tata ruang wilayah Kota Palopo tahun 2012 sampai 2023 dengan grid zona Nah, ini masih bisa kita pakai soalnya sampai 2032. Nah, kita masuk cara interpretasinya. Kita hanya fokus pada Kecamatan Teluonua. Nah, Kecamatan Teluonua ada di atas sini, Kecamatan Teluonua. Nah, batas administrasi ditunjukkan dengan 3 simbol yang mempunyai arti tersendiri seperti gambar di bawah ini. Nah, maksudnya itu ini dia. Ini itu batas administrasi. Ini batas kabupaten di Kecamatan Teluonua. Batas kabupaten ada di sini, membatasi antara Kota Palopo dengan Kabupaten Luwu. Dan batas kecamatan membatasi yang ada di Kecamatan Teluonua ada di sini, yaitu membatasi Kecamatan Teluonua dengan Kecamatan Bara dan Kecamatan Warak Barat. Ini dia batas kecamatannya. Dan ada satu lagi yaitu batas kelurahan. Nah, batas kelurahan. Ini dia batas kelurahannya, yaitu yang sedang itu di Kecamatan Teluonua. Ini dia batas kelurahannya, yaitu membatasi Kelurahan Salubatang dengan Bantujangan, Kelurahan Batu Walendrang, Kelurahan Mancani, Kelurahan Sumarambu, Kelurahan Jaya, dan Kelurahan Marwangin. Nah, lanjut. Ibu kota ditunjukkan dengan 3 simbol yang menandakan pusat dari administrasi suatu daerah. Untuk di Kecamatan Teluonua terdapat 2 simbol, yaitu kota kecamatan berbentuk seperti ini dan kota kelurahan berbentuk seperti ini. Nah, kita lihat pada peta. Nah, ini dia. Ini bentuk kecamatan. Di sini pusat atau kantor camat dari Kecamatan Teluonua. Sedangkan titik hitam ini adalah kantor lurah dari setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Teluonua. Nah, lanjut. Sungai ditunjukkan dengan garis berkelok-kelok. Sungai besar yang terdapat di Kecamatan Teluonua antara lain Sungai atau Salu Batang, Salu Tombang, dan Salu Pangtengke. Terdapat juga anak sungai antara lain Salu Batu, Salu Hombes, dan Salu Tandang Yingan. Nah, kita lihat di peta. Nah, ini dia sungai-sungai besar yang ada di Kecamatan Teluonua. Dan untuk anakan sungainya, ini anakan sungainya ini. Dan
jaringan transportasi. Jaringan transportasi juga ada 3, yaitu jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Nah, untuk di kecamatan Teluanua sendiri, jalan arteri di kecamatan Teluanua sendiri, jalan arteri melintang dari Kelurahan Batu Walendrang sampai pada Kelurahan Jaya. Dan untuk jalan lokalnya seperti gambar ini, ada jalan lokalnya yang ada di kecamatan Teluanua. Nah, lanjut. Gunung ditunjukkan dengan bentuk segitiga merah. Gunung-gunung yang terdapat di kecamatan Teluanua antara lain Buntu atau Gunung Padang Lipan, Gunung atau Buntu Maruangin, dan Buntu Petojangan. Kita lihat pada peta. Ini dia. Ini adalah segitiga merah, yaitu menandakan gunung, yaitu Buntu Maruangin, Buntu Petojangan, dan Buntu Padang Lipan. Udah. Nah, lanjut. Laut ditunjukkan dengan warna biru. Teluk yang ada di kecamatan Teluanua adalah Teluk Bone. Kita lihat lagi pada peta. Ini dia laut pada peta ditunjukkan dengan warna biru, dan teluk yang ada di sekitaran Teluanua yaitu Teluk Bone. Nah, mungkin itu saja yang pembahasan pada hari ini mengenai materi tentang peta. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.